Malam itu hujan turun deras. Angin kencang meniup genting-genting rumah sampai menimbulkan suara gemeretak seperti ada yang berjalan di atas atap. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur, listrik sering padam setiap kali hujan besar datang. Warga sudah terbiasa, tapi malam itu berbeda. Langit seperti marah dan udara terasa dingin menusuk sampai ke tulang. Di rumah tua di ujung jalan, seorang perempuan muda bernama Rani baru saja pindah. Ia guru honorer di SD desa, baru sebulan tinggal di situ setelah diterima bekerja. Rumah itu peninggalan almarhum Bu Partini, bidan desa yang meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan di jalan menuju puskesmas. Tapi kabar yang beredar di antara warga bukan cuma soal kecelakaan. Orang-orang bilang Bu Partini meninggal tidak wajar. Ada yang bilang ia jatuh dari motor karena melihat sesuatu di tengah jalan. Ada juga yang percaya arwahnya belum tenang karena waktu dikubur, tali kafannya lupa dilepas. Dan yang paling sering diceritakan, sejak malam ke-7 setelah pemakaman, warga sering melihat sosok berpakaian putih menyeret tubuhnya di tanah, ngesot dengan kain kafan yang kotor dan berlumuran tanah merah. Rani sebenarnya nggak terlalu percaya hal-hal begitu. Ia anak kota, biasa hidup di kos, biasa tidur sendiri. Tapi malam itu, di rumah barunya yang besar tapi sepi, rasa takut mulai merayap. Hujan deras, suara kodok bersautan, dan di luar jendela terlihat pohon sawo besar yang katanya tempat nongkrong makhluk halus. Lampu sempat redup, lalu padam total. Rani menyalakan lilin. Angin meniup tirai, dan di kejauhan terdengar suara gamelan samar-samar. Padahal nggak ada acara di kampung malam itu. Ia berpikir mungkin cuma halusinasi, atau suara radio tetangga yang masih nyala pakai baterai. Tapi makin lama suara itu makin jelas. Bukan gamelan ternyata, seperti bunyi kain diseret di tanah. Srek, srek, srek. Awalnya pelan, lalu berhenti, sunyi. Rani menelan ludah. Ia memegang lilin dengan tangan gemetar. Kucing kali ya, gumamnya pelan. Tapi detik berikutnya suara itu muncul lagi, lebih dekat. Srek, srek, srek. Seperti sesuatu yang ngesot di lantai depan rumahnya. Rani berjalan pelan menuju jendela, tapi sebelum sampai, tiba-tiba gedor, suara keras di pintu depan. Lilinnya hampir jatuh. Astagfirullah, katanya spontan. Ia diam, menunggu, berharap cuma angin. Tapi lalu terdengar suara perempuan lirih dari luar, seperti berbisik tapi jelas. Buk, buk, tolong buk. Suaranya serak seperti dari tenggorokan yang kering. Rani tahu tak ada yang memanggilnya buk, karena ia bukan siapa-siapa di desa itu. Ia menatap pintu, ragu. Hujan masih turun, petir menyambar. Siapa itu? Katanya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara kain terseret lagi. Srek, srek, srek. Rani berlari ke dapur, mengambil senter kecil, lalu mengintip lewat celah jendela dapur yang menghadap halaman depan. Cahaya senter menembus gelap, dan di situ, di bawah pohon sawo, ada sesuatu, seperti sosok manusia, tapi seluruh tubuhnya terbungkus kain putih. Tubuh itu tidak berdiri, melainkan menyeret diri di tanah. Setiap kali bergerak, kain kafannya berbunyi dan tanah di sekitarnya tampak basah oleh air hujan dan lumpur. Rani terpaku, nafasnya tertahan. Ia ingin berteriak tapi suaranya hilang. Sosok itu berhenti, lalu menoleh pelan ke arah rumah. Meski wajahnya tertutup kain, Rani bisa merasakan tatapan kosong menembusnya. Dari dalam kafan itu, terdengar suara berat, pelan tapi jelas. Kembalikan kakiku. Rani menjatuhkan senter, lalu mundur dengan nafas tersengal-sengal. Lilin di ruang tamu padam tertiup angin. Gelap total. Ia berlari ke kamar, menutup pintu dan bersembunyi di balik selimut. Suara di luar makin dekat. Srek, srek, srek. Seperti sudah masuk halaman rumah. Lalu, sunyi. Tak ada lagi. Hanya hujan. Rani mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin itu mimpi. Tapi tak lama kemudian, pintu kamar berderak pelan. Seperti ada yang menyentuh gagangnya dari luar. Ia menahan nafas. Lalu dari bawah pintu, terlihat sesuatu bergerak. Kain putih, basah, menyeret pelan. Dan suara itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya.
kembalikan kakiku. Malam harinya Rani ditemukan pingsan oleh tetangganya, Busri, yang biasa datang membawa sarapan. Setelah sadar, Rani cerita semuanya, tapi warga malah saling pandang dengan wajah takut. Busri hanya bilang pelan, "Nak, jangan keluar malam. Rumah ini dulu rumah Bu Partini." Rani bilang ia tahu itu, tapi Busri menatapnya serius, matanya berkaca. Waktu Bu Partini meninggal, kaki kanannya patah parah. Tubuhnya nggak utuh waktu dimandikan. Katanya bagian bawah kakinya hilang waktu dibawa ke rumah sakit. Tapi anehnya waktu dikubur, nggak ada yang nemuin potongan kakinya sampai sekarang. Rani menatap Busri tak percaya. Maksudnya? Maksudnya mungkin dia masih nyari kakinya. Suasana di ruang tamu jadi hening. Hanya suara ayam di luar dan angin yang lewat dari sela jendela. Rani mencoba menganggap itu cuma kebetulan. Tapi malam berikutnya, suara itu datang lagi, sama seperti sebelumnya. Srek, srek, srek. Kali ini disertai bau anyir seperti darah basi. Ia mencoba berdoa, membaca ayat kursi pelan-pelan. Tapi semakin ia berdoa, semakin keras suara itu terdengar, seperti seseorang yang marah. Tiba-tiba, dari atap rumah terdengar benda jatuh keras. Rani menjerit dan menutup telinga. Ketika ia berberanikan diri keluar kamar, di lantai ruang tamu sudah ada jejak tanah basah, menyeret ke arah pintu dapur. Di ujung jejak itu ada sesuatu, sehelai kain kafan kotor terpotong di ujungnya. Keesokan paginya, Rani pergi ke kepala desa, minta izin pindah rumah. Tapi kepala desa, Pak Lurah Suyono malah menatapnya aneh. "Nak Rani, kamu tinggal di rumah Bu Partini ya?" Rani mengangguk. "Kalau boleh tahu, kamu nemu sesuatu?" Rani menceritakan semuanya. Pak Lurah mendengarkan dengan wajah tegang. Setelah diam sebentar, ia berkata pelan, "Sebenarnya sudah lama kami mau bongkar makam Bu Partini. Waktu itu ada warga yang lihat kafannya kebuka separuh, tapi keluarga nggak mau izinkan. Mereka takut arwahnya tambah nggak tenang." Rani bergidik. "Terus saya harus gimana, Pak?" Pak Lurah menatapnya serius. "Malam nanti jangan di rumah dulu. Kalau bisa nginep di tempat Busri. Saya panggil Pak Modin dan orang-orang buat doa bersama di sana. Tapi ingat, kalau kamu dengar suara dari luar malam nanti, jangan jawab apapun." Malamnya Rani menuruti saran itu. Ia tidur di rumah Busri. Sekitar tengah malam semua orang di rumah sudah tidur. Hujan turun lagi. Dan di luar, suara itu muncul lagi. Srek, srek, srek. Berhenti di depan pintu. Rani yang belum benar-benar tertidur, menahan nafas. Suara itu diam sebentar, lalu terdengar sayup-sayup suara perempuan dari luar. "Rani, buka pintunya. Kembalikan kakiku." Rani menggigit bibir, berusaha tidak menjawab. Tapi suara itu berubah, makin memaksa, makin keras, sampai terasa seperti tepat di telinganya. "Rani, aku cuma mau kakiku. Kamu yang ambilkan?" Rani spontan menjerit dan langsung pingsan. Besok paginya warga geger. Di depan rumah Busri ditemukan tanah basah dan kain kafan kotor, terletak di depan pintu. Di ujung kain itu menempel sepotong tulang kecil. Pak Modin segera datang dan memutuskan untuk menguburkannya di dekat makam Bu Partini. Tapi setelah itu kejadian aneh justru makin sering terjadi. Banyak warga melihat sosok putih ngesot di jalan dekat kuburan. Ada yang bilang makhluk itu sering muncul setelah Isya, di dekat pohon sawo di depan rumah bekas tempat tinggal Rani. Dan setiap kali lewat sana, terdengar suara lirih dari tanah. "Kembalikan kakiku." Rani akhirnya pindah ke rumah dinas sekolah di pusat desa. Tapi setiap malam, ia masih sering bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya, Bu Partini datang dengan wajah pucat dan kafan berlubang di bagian kaki. "Aku cuma mau utuh," katanya. "Biar aku bisa pergi." Rani terbangun dengan keringat dingin. Tapi di ujung tempat tidurnya, selalu ada lumpur basah dan aroma tanah kuburan. Ia tidak tahu, apakah itu cuma mimpi, atau tanda kalau arwah Bu Partini masih belum menemukan bagian tubuhnya yang hilang. Namun ada satu hal yang belum Rani ceritakan pada siapapun. Malam pertama ia pindah ke rumah itu, saat membersihkan gudang belakang, ia menemukan sesuatu di dalam kotak kayu tua. Sepotong tulang betis manusia, masih terbungkus kain putih dan plastik rumah sakit. Ia tidak tahu itu apa, dan karena takut, ia buang ke sungai di belakang rumah. Sejak malam itulah semuanya terjadi.
Dan sekarang, setiap kali hujan turun, ia selalu mendengar suara itu lagi, samar-samar dari arah sungai. Srek, 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 diikuti bisikan pelan yang membuat darahnya membeku. "Rani, kembalikan kakiku." Sejak malam, ketika kain kafan ditemukan di depan rumah Busri, suasana desa mulai berubah. Banyak warga yang dulu suka nongkrong di warung depan musola, sekarang memilih cepat-cepat pulang setelah maghrib. Anak-anak dilarang main di luar malam hari, apalagi dekat sungai. Orang-orang bilang, sungai di belakang rumah Rani itu sudah nggak sama lagi. Kadang airnya berubah keruh tiba-tiba, kadang muncul bau seperti darah. Dan pernah sekali, warga melihat gelembung besar di permukaannya, diikuti tangan putih muncul sebentar lalu tenggelam lagi. Awalnya Rani nggak percaya, tapi setelah apa yang dialaminya, ia mulai yakin kalau ada sesuatu yang belum selesai antara dirinya dan arwah Bu Partini. Rani masih sering mimpi buruk. Setiap kali hujan turun, ia mimpi berada di tepi sungai malam-malam, melihat sosok Bu Partini ngesot di antara lumpur, menatapnya dari kejauhan sambil menunjuk air sungai. "Kembalikan kakiku." Suara itu menggema di kepalanya. Tapi anehnya, setiap kali Rani mendekat, air sungai berubah merah, seperti darah yang mendidih. Lalu tiba-tiba dari dalam air muncul kain kafan, melilit kakinya sampai ia tak bisa gerak. Begitu sadar, Rani selalu mendapati kakinya kotor penuh lumpur sungai, padahal ia tidak pernah keluar rumah. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah memutuskan mengadakan doa bersama di makam Bu Partini. Warga banyak yang ikut, termasuk Rani. Saat mereka sampai di area pemakaman, suasananya sepi sekali. Angin berhembus kencang, daun-daun bergoyang pelan, dan entah kenapa udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kuburan Bu Partini terletak di pinggir paling pojok, di bawah pohon Kamboja tua. Makamnya tampak sedikit berbeda, tanahnya lebih tinggi dari sekitar, seperti baru ditimbun lagi, padahal 2 tahun sudah berlalu. Pak Modin membaca tahlil, semua orang khusyuk, tapi ketika doa baru separuh, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, lalu terdengar suara lirih dari arah tanah, seperti seseorang menangis. Rani langsung pucat, ia menatap makam itu dan jelas mendengar bisikan samar. "Kenapa kau buang kakiku?" Doa dihentikan, beberapa orang panik. Salah satu warga, Mas Karyo, mencoba bercanda untuk menghilangkan ketegangan. "Mungkin angin, Pak Modin." Tapi saat ia melangkah mundur, tanah di depan nisan bergerak pelan. Semua orang mundur, ada yang langsung beristighfar keras-keras. Tanah itu seperti bernafas, naik turun. Rani langsung menutup mata dan membaca doa, tapi di dalam dadanya, ia tahu arwah Bu Partini masih belum tenang. Setelah kejadian itu, malam-malam di desa semakin aneh. Beberapa warga mengaku melihat pocong ngesot di dekat pemakaman, tapi kali ini berbeda. Sosok itu tidak diam saja, melainkan berjalan ngesot menuju arah sungai. Kadang muncul di tepian air seperti sedang mencari sesuatu. Ada juga yang bilang mendengar suara tangisan di bawah jembatan setiap malam Jumat. Orang-orang mulai takut lewat sana. Bahkan nelayan kecil yang biasa ambil air untuk irigasi pun berhenti karena katanya ember mereka sering terdorong sendiri ke tengah sungai. Rani mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, tetap mengajar di sekolah. Tapi di setiap langkahnya, ia merasa seperti diikuti. Pernah saat pulang sore, ia mendengar suara langkah ngesot di belakangnya di jalan tanah menuju rumah dinas. Setiap ia berhenti, suara itu berhenti. Setiap ia jalan, suara itu ikut. Ketika menoleh, jalan kosong, tapi tanah di belakangnya meninggalkan jejak menyeret seperti sesuatu yang basah baru saja lewat. Malamnya, ia menemukan di teras rumahnya ada lumpur berbentuk tapak kaki manusia, tapi hanya satu sisi, kaki kiri saja. Bagian kanan seperti hilang. Dari situ, Rani sadar satu hal, Bu Partini sedang mencari bagian tubuhnya yang hilang. Dan sepertinya tahu bahwa Rani yang membuangnya. Rani akhirnya mutusin cerita semuanya ke Busri. Ia gemetar waktu bilang, "Bu,
Waktu pertama saya pindah ke rumah itu, saya nemu tulang di gudang, masih terbungkus kain putih. Saya kira cuma tulang hewan atau sampah rumah sakit. Saya buang ke sungai, Bu. Bu Sri langsung lemas. Astagfirullah, Nak Rani. Itu pasti. Astagfirullah. Ia segera memanggil Pak Lurah malam itu juga. Mereka sepakat besok pagi akan mencoba mencari tulang itu di sungai. Tapi siapa sangka, malam itu justru terjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sekitar pukul 1 dini hari, suara hujan kembali turun. Angin bertiup kencang, genting rumah berderak. Rani tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap jendela yang berembun. Di luar, samar-samar terlihat bayangan putih melintas di halaman. Ia mendekat pelan, bayangan itu berhenti di bawah pohon pisang dekat pagar. Saat kilat menyambar, Rani melihat jelas, Bu Partini. Wajahnya pucat kehijauan, kafan di bagian kakinya terbuka, memperlihatkan tulang kering yang patah. Tapi bagian bawahnya tidak ada. Tubuh itu ngesot pelan ke arah rumah sambil menyeret sesuatu. Dari dalam kain kafan terdengar suara retakan tulang dan nafas berat. Rani langsung mundur ketakutan, ingin lari tapi tubuhnya kaku. Saat menoleh ke pintu kamar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai, bekas lumpur basah membentuk jejak ke arah ranjangnya. Dan di ujungnya, ada sepotong tulang kecil basah menempel di kaki tempat tidurnya. Rani jerit histeris sampai Bu Sri dan Pak Lurah yang rumahnya tak jauh datang tergesa-gesa. Tapi begitu mereka masuk, sosok itu sudah hilang. Hanya air hujan yang menetes dari atap dan bau anyir di udara. Mereka menemukan tulang itu di lantai dan segera membungkusnya dengan kain putih, lalu meletakkannya di atas meja. Pak Lurah berkata, "Besok pagi kita kubur ini di dekat makam Bu Partini. Semoga arwahnya tenang." Tapi malam itu tak seorang pun bisa tidur. Setiap kali mereka memejamkan mata, suara srek, srek, srek terdengar lagi, seolah-olah seseorang berjalan ngesot di luar rumah mengelilingi bangunan. Kadang suara itu berhenti tepat di depan pintu, lalu terdengar nafas berat dari luar. Seperti seseorang yang kelelahan, kemudian bisikan pelan menyusul. "Sudah kau temukan, Rani. Kakiku masih kurang." Keesokan harinya, mereka pergi ke sungai dengan beberapa warga lain. Airnya keruh, arusnya deras. Pak Modin membaca doa, sementara warga menurunkan bambu panjang untuk menyisir dasar air. Beberapa kali mereka mengangkat lumpur, tapi tidak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya, salah satu warga menjerit. Di ujung bambunya tersangkut sesuatu berwarna putih. Setelah diangkat, ternyata sehelai kain kafan kusam terikat pada tulang betis manusia yang sudah menghitam. Rani langsung menutup mulut menahan tangis. Bu Sri hampir pingsan. Semua yang hadir merinding. Mereka segera membungkusnya dan membawanya ke pemakaman. Saat proses penguburan ulang itu, hujan turun tiba-tiba, padahal langit tadinya cerah. Petir menyambar tak jauh dari situ, membuat semua orang menunduk ketakutan. Tapi anehnya, ketika tulang itu dimasukkan ke liang lahat di dekat makam Bu Partini, angin berhenti total. Udara yang sejak tadi dingin perlahan terasa hangat. Dan di antara suara hujan yang menetes, terdengar bisikan samar dari arah makam. "Terima kasih, Nak Rani." Semua orang yang dengar langsung meneteskan air mata. Rani sendiri menangis terseduh-seduh. Ia merasa beban di dadanya hilang. Ia memohon ampun, meminta arwah Bu Partini diampuni dan bisa tenang. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana desa kembali normal. Tidak ada lagi suara ngesot di malam hari, tidak ada lagi kain kafan terletak, dan warga bisa tidur dengan tenang. Sungai kembali jernih. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Minggu berikutnya, seorang bocah kecil bernama Fian ditemukan pingsan di pinggir sungai. Ia bilang melihat ibu berbaju putih ngesot memanggilnya dan menyuruh mengambil sesuatu dari air. Ketika ditanya apa yang dilihat, bocah itu cuma bilang, dia bilang, masih ada yang belum utuh. Warga langsung resah lagi. Pak Modin menduga ada bagian tubuh Bu Partini yang belum ditemukan. Mungkin jari, mungkin serpihan lain. Tapi malamnya, Rani mimpi lagi. Dalam mimpinya, Bu Partini muncul di depan rumahnya, tersenyum pucat dengan mata kosong.
Terima kasih Rani. Tapi bukan hanya aku yang terjebak di sini. Ada yang lain di sungai itu. Suara itu bergema di kepalanya sampai ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia menatap keluar jendela dan di kejauhan samar-samar terlihat bayangan putih lain berdiri di tepi air. Kali ini bukan Bu Partini, tubuhnya lebih kecil dan tidak ngesot. Ia berdiri tegak tapi wajahnya hitam legam, matanya kosong menatap arah rumah Rani. Sejak malam itu, ketenangan desa kembali hilang. Orang-orang mulai mendengar suara tangisan di sungai setiap malam Jumat, tapi kali ini bukan suara Bu Partini. Lebih mudah, seperti suara anak kecil yang tersesat. Dan dari sungai itu muncul lagi jejak tanah basah menuju jalan kampung. Srek, srek, srek. Rani sadar urusan ini belum selesai. Karena ternyata bukan cuma arwah Bu Partini yang terperangkap di sana. Ada yang lain yang ikut menunggu sesuatu dikembalikan. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar potongan kaki. Sudah hampir sebulan berlalu sejak tulang Bu Partini dikuburkan ulang. Warga desa mulai tenang, meski masih ada beberapa yang merasa hawa aneh setiap kali lewat sungai belakang rumah Rani. Tapi malam-malam terasa berbeda. Dulu suara pocong ngesot sering terdengar pelan dan menyeramkan. Sekarang lebih sunyi, terlalu sunyi. Seolah ada sesuatu yang menunggu. Rani pun mulai merasa aneh. Mimpinya kini tak lagi menampilkan sosok Bu Partini, tapi bayangan anak kecil berambut panjang yang berdiri di tepi sungai dengan kaki berlumuran lumpur. Dalam mimpinya, anak itu selalu bilang hal yang sama dengan suara serak dan dingin. "Aku juga mau pulang." Awalnya Rani mengira itu hanya mimpi akibat trauma. Tapi beberapa hari kemudian, Pak Lurah datang dengan wajah tegang. "Nak Rani, kamu sempat buang tulang itu ke bagian sungai mana waktu itu?" Rani mencoba mengingat. "Dekat tikungan, Pak, yang ada pohon beringin besar di tepi air." Pak Lurah langsung menghela napas panjang. "Ya Allah, itu kan tempat kecelakaan anak kecil dulu, waktu Bu Partini masih hidup." Rani menatapnya bingung. "Anak kecil, maksudnya siapa, Pak?" "Namanya Wulan," kata Pak Lurah pelan. "Dia anak pasien Bu Partini dulu. Waktu itu masih umur 7 tahun. Kakinya luka parah karena jatuh dari sepeda. Tapi keluarganya miskin, gak sempat dibawa ke rumah sakit. Bu Partini yang rawat di rumahnya. Tapi malamnya, anak itu meninggal. Katanya kejang-kejang sambil teriak-teriak minta tolong. Esok paginya, Bu Partini hilang arah. Katanya anak itu datang lagi dalam mimpi, minta air sungai. Setelah itu, tiap malam Bu Partini sering jalan ke sungai sendirian. Sampai akhirnya, dia sendiri meninggal di jalan." Rani merinding. Ia baru sadar kenapa di mimpinya selalu muncul anak kecil itu. Jadi, anak itu arwahnya belum tenang. Pak Lurah mengangguk pelan. "Mungkin iya. Bisa jadi Bu Partini selama ini bukan cuma nyari kakinya, tapi juga nyari anak itu." Sejak percakapan itu, Rani mulai merasa sungai itu memanggilnya. Setiap sore menjelang maghrib, suara air seperti berbisik namanya. Lembut tapi menggoda. "Rani, datanglah." Kadang bayangan anak kecil itu muncul di permukaan air. Tapi setiap kali Rani berkedip, bayangan itu hilang. Sampai suatu malam Jumat, Rani tak tahan lagi. Hujan turun, udara dingin menggigit, dan suara itu terdengar lagi dari arah sungai. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Rani, tolong aku." Dengan senter di tangan, Rani berjalan keluar. Bu Sri yang mendengar langkahnya sempat memanggil, tapi Rani tidak menjawab. Kakinya seolah digerakkan oleh sesuatu. Jalan desa lengang, hanya suara hujan menetes di tanah. Begitu sampai di tepi sungai, ia melihat kabut tipis menggantung di atas air. Dan di sana, di bawah pohon beringin besar, sosok kecil berdiri. Rambutnya panjang basah, wajahnya pucat dengan mata hitam lebar. Rani terpaku. "Wulan?" bisiknya. Anak itu menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. "Aku mau pulang." Rani melangkah mendekat, tapi tiba-tiba air sungai bergolak. Dari permukaan muncul tangan putih melingkar di kaki Rani dan menariknya kuat-kuat. Rani menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Ia terseret ke air, tenggelam dalam lumpur gelap. Di dalam air, ia melihat dua sosok. Satu Bu Partini dengan wajah tenang, satu lagi anak kecil itu. Tapi di belakang mereka ada bayangan lain lebih besar, lebih hitam, matanya merah menyala.
Sosok itu memegang rantai panjang dari kain kafan dan menarik Bu Partini ke dalam dasar sungai. Rani menjerit, tapi air memenuhi mulutnya. Tiba-tiba, seseorang menariknya ke atas. Ketika sadar, ia sudah di pinggir sungai dengan tubuh basah kuyup. Di sekelilingnya ada warga dan Pak Lurah. "Nak Rani, astagfirullah, kamu kenapa? Kenapa kamu ke sungai malam-malam?" Rani menggigil. "Ada yang di bawah sana, Pak. Bu Partini dan anak kecil itu." Semua orang saling pandang, tapi sebelum mereka sempat berbicara lagi, air sungai tiba-tiba memercik tinggi, seperti ada yang meledak di dalamnya. Dari tengah arus, muncul sesuatu mengapung pelan ke arah tepi. Kain putih kotor, melilit sesuatu di dalamnya. Warga langsung mundur. Saat kain itu terbuka, terlihat tengkorak kecil, masih terikat pita rambut anak-anak berwarna merah. Bu Sri langsung menangis. Pak Modin membaca doa keras-keras. Mereka segera menguburkannya di sebelah makam Bu Partini. Tapi sejak malam itu, mimpi Rani berubah lagi. Ia bermimpi berada di pemakaman, melihat Bu Partini dan anak kecil itu berdiri berdampingan di bawah cahaya bulan. Bu Partini tersenyum dan berkata, "Terima kasih Rani, aku bisa tenang sekarang." Tapi suaranya melemah. Penjaga sungai itu masih lapar. Rani berdebar bangun tidur. Ia merasa udara di kamar berubah lembab. Dari arah jendela terdengar suara air menetes terus-menerus. Saat ia mendekat, di luar sana terlihat bayangan besar bergerak di permukaan sungai. Bukan manusia, bukan juga pocong. Bentuknya seperti sosok hitam berselimut kabut dengan tangan panjang menjarit lumpur. Suaranya berat, seperti nafas orang sekarat. "Kembalikan mereka padaku." Rani menjerit dan menutup jendela. Keesokan harinya, sungai berubah warna menjadi kemerahan. Warga ketakutan, ada ikan-ikan mati mengapung di permukaan. Orang-orang mengira mungkin darah hewan, tapi setelah dicek tidak ada sumbernya. Semua sumber air dari hulu bersih, hanya di bagian dekat pohon beringin itu yang merah. Malamnya, warga mendengar suara gamelan samar-samar dari arah sungai, seperti upacara mistik. Dan di sela suara gamelan itu, ada tawa pelan, berat, bukan tawa manusia. Pak Modin bilang, sungai itu mungkin dijaga makhluk gaib yang sudah ada sebelum desa berdiri. Dia disebut Sang Penjaga Dasar, makhluk yang menerima tumbal dari arwah yang mati tidak utuh. Kalau ada tubuh yang dikubur dengan bagian tidak lengkap, rohnya akan dicari oleh makhluk itu, kata Pak Modin dengan suara pelan. Makhluk itu menuntut utuh, kalau tidak, dia akan mengambil jiwa baru untuk melengkapi. Semua orang yang mendengar merinding, dan malam itu benar saja, ada satu warga yang hilang, Mas Karyo, orang yang dulu sempat bercanda di pemakaman waktu tahlilan. Istrinya bilang ia keluar mau buang sampah ke sungai, tapi tak pernah kembali. Di pinggir air cuma ditemukan sandal dan bekas seretan seperti seseorang diseret ke air. Dari arah hulu terdengar suara seperti seseorang tertawa pelan, diikuti suara srek, 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 panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Rani merasa bersalah, merasa semuanya berawal dari dirinya. Ia memutuskan untuk menemui dukun tua yang tinggal di ujung desa, Mbah Wiryo, yang katanya bisa melihat yang tak terlihat. Mbah Wiryo sudah renta, tapi matanya tajam seperti menembus jiwa. Setelah mendengar cerita Rani, Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Nak, sungai itu sudah lama jadi tempat pemberian. Dulu waktu zaman penjajahan, banyak orang mati dibuang ke sana. Arwahnya terikat. Bu Partini dan anak kecil itu jadi korban. Mereka tidak sengaja membuka jalan buat makhluk yang tidur di bawah dasar air. Sekarang makhluk itu bangun. Namanya Sing Obior, penjaga dasar sungai." Rani tatapnya ngeri. "Terus gimana, Mbah?" "Kau harus tutup jalan itu, tapi caranya berat. Kau harus kembali ke sungai waktu bulan purnama dan letakkan sesuatu yang jadi pengganti tubuh-tubuh yang hilang." Malam itu bulan purnama, Rani membawa bunga 7 rupa, kain kafan baru, dan air doa dari Mbah Wiryo. Ia ditemani Pak Lurah dan 2 warga lain. Angin berembus dingin, kabut menutupi air. Mereka berdiri di bawah pohon beringin yang kini tampak seperti raksasa menunduk. Rani menaruh bunga di permukaan air sambil membaca doa. Tapi tiba-tiba arus menjadi deras, kabut menebal. Dari tengah air muncul pusaran besar dan di dalamnya terlihat wajah-wajah samar. Bu Partini, anak kecil dan satu sosok hitam besar dengan mata merah. Suara berat bergema, "Kau yang membangunkanku." Rani gemetar, tapi ia menahan diri. "Aku minta maaf, aku kembalikan semuanya."
Ia melempar kain kafan baru ke air. Air itu langsung menyala samar seperti bercahaya dari bawah. Suara tangisan terdengar dari dasar sungai, diikuti jeritan panjang yang membuat semua orang menutup telinga. Setelah itu, tiba-tiba semua sunyi. Kabut hilang, air tenang, dan di permukaannya hanya tersisa bunga 7 rupa mengapung tenang. Beberapa detik kemudian muncul gelembung kecil, lalu suara lembut seperti nafas terakhir. Terima kasih, dan hilang. Malam itu desa menjadi sangat tenang. Tak ada angin, tak ada suara gamelan, tak ada lagi srek-srek di jalan. Esok paginya, air sungai kembali jernih dan aroma wangi bunga melati tercium di sepanjang tepiannya. Warga percaya arwah Bu Partini dan Wulan sudah tenang. Tapi Mbah Wiryo hanya berkata, yang lama tidur belum tentu mati. Kadang-kadang cuma menunggu panggilan berikutnya. 2 bulan kemudian, Rani pindah ke kota karena tugas. Hidupnya perlahan normal, tapi setiap kali hujan turun deras, terutama saat bulan purnama, ia selalu mendengar suara air dari kejauhan. Dan di antara suara deras itu, samar-samar muncul bisikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Jangan lupakan kami di sungai. Suatu malam, ketika Rani sedang berjalan pulang dari sekolah malam di kota, hujan turun tiba-tiba. Ia menepi di bawah pohon. Saat menunduk, ia melihat tanah di bawah kakinya basah dan meninggalkan jejak. Tapi bukan jejak kaki sepatu, melainkan bentuk geseran panjang seperti sesuatu yang ngesot. Dan di belakangnya terdengar suara pelan, srek, srek, srek. Rani menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Jalan kosong. Namun di ujung gang, di bawah lampu jalan yang berkelip, terlihat sosok berpakaian putih lusuh, ngesot perlahan ke arahnya. Kain kafannya sobek, wajahnya tak jelas, tapi di dalam kain kafan itu terdengar suara yang sama seperti dulu di rumah desa. Kembalikan kakiku. Rani tersejak, nafasnya tersegak. Kali ini bukan mimpi, dan ia tahu, meski arwah Bu Partini Sudah tenang, legenda pocong ngesot belum berakhir. Karena setiap tubuh yang tak utuh, selalu ada yang datang untuk melengkapinya.